saya akan membuat video tutorial tentang cara memberikan makan pada pasien melalui nasogastrik tube atau melalui selang makanan ya. Persiapan alatnya, yang pertama spuit berukuran 50 cc, bengkok, obat-obatan, serbet, handscoon, kom berisi air matang ya, makanan cair, air hangat, tisu, makanan cair. Biasanya pada pasien itu ada susu khusus untuk pada pasien dewasa itu susu, contohnya susu parenteral ya. Kalau susu seperti ini biasanya pada anak-anak. Ataupun makanan yang di blender, yang dibuat seperti jus, tapi isinya di situ ada nasinya, karbohidratnya, ada sayur, ada lauk, tapi seperti jus, dibuat seperti jus. Nah, itu bisa menjadi makanan cair yang diberikan. Kemudian untuk cuci tangannya, hand sanitizer ya. Oh ya, di sini saya ada menggunakan satu bengkok yang saya isi cairan ya. Ini maksudnya adalah kita umpamakan sebagai lambung pasien, di mana pasien terpasang NGT dan tersalur ke lambung. Selamat siang Pak Udin. Apa benar ini dengan Pak Udin? Ini Ibu Risa, istrinya Bu ya? Oh ya, baik. Saya cek dulu gelang identifikasinya. Ya, benar Pak Udin. Ya, Pak Udin sekarang sudah waktunya Pak Udin untuk makan siang ya Pak ya. Tapi Pak Udin masih makannya melalui selang NGT ya Ibu, karena kondisi Bapak Udin masih terpasang selang NGT ya. Mudah-mudahan kondisinya nanti cepat membaik supaya bisa makan melalui mulut ya Bu ya, ya Pak ya. Nah, sekarang sudah waktunya jam makan siang ya Pak Udin. Boleh saya kasih makan sekarang ya Bu? Oke, saya akan siapkan alatnya terlebih dahulu, nanti saya akan segera kembali. Sesuai dengan janji saya tadi, saya akan memberikan makan ya Pak ya, untuk privasi pasien ya. Nah Ibu Lisa boleh tunggu di luar sebentar ya Bu ya, saya akan beri makan pada Bapak ini. Ya silakan Bu, tutup horden. Nah setelah kita tutup horden, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kondisi selang ya, apakah tepat pada lambung pasien. Ada 3 cara untuk mengecek posisi selang ya. Yang pertama dengan cara aspirasi atau menghisap, menyedot cairan yang ada di lambung pasien. Ya, jadi kita dengan menggunakan spuit ini kita sedot. Ya, jadi dia akan naik, cairan dari lambung pasien akan naik seperti ini. Nah, kemudian cairan yang naik ini kita dorong kembali. Nah, ini adalah untuk memastikan posisi selangnya sudah tepat di lambung. Ingat, kita selalu melipat selang sebelum kita buka ataupun kita tarik seperti ini. Kita lipat kemudian kita tutup kembali. Cara kedua dengan menggunakan udara ya. Ini stetoskop kita letakkan di diafragma, di bawah pertussis sipedeus ya. Ini ada lekukan di sini. Biasanya baju pasien kita angkat sedikit ya. Kemudian sebelum kita buka klem selalu kita lipat begini ya, kita klem dengan dilipat. Masukkan udara ya, sekitar 20 cc ya, supaya bunyinya lebih terdengar jelas pada saat kita dorong. Nah kemudian ini kita tekan stetoskopnya sambil kita menahan ini jangan sampai lepas ya. Nah pada posisi yang tepat dia akan terdengar suara air yang didorong oleh udara. Jadi ada bruk untuk masuk ke telinga kita. Kita dorongnya dengan cepat ya. 1, 2, 3. Nah, gitu. Jadi dorong cepat. Kemudian selesai. Tutup. Nah, cara yang ketiga, cara memeriksa ketepatan posisi NGT yang ketiga yaitu dengan cara ini, menggunakan air matang hangat ini ya. Kita jangan lupa dilipat dulu, kita buka klemnya. Kemudian kita rendam. Kita celupkan
ya. Nah, jadi posisinya ini tidak boleh ada gelembung udara. Meletakkan serbet di dada pasien, di bawah dagu pasien. Kita atur posisi pasien, posisi semipolar. Masukkannya jangan cepat ya, pelan-pelan saja. Oke, selanjutnya kita klem lagi gini, kita tutup. Nah, kita berikan makanan cairnya. Maksimal 50 cc kita hisapnya ya, supaya enak kita menghitungnya. Jika pasien membutuhkan 300 cc berarti 6 kali sedot. Jika 200 cc berarti 4 kali sedot ya. Kita dorong makanannya, jangan terburu-buru. Setelah habis kita ambil lagi karena pasien sesuai kebutuhan ya, berapa pasiennya diberikan makanan. Ini bisa dengan cara seperti ini langsung. Kalau kita sudah terbiasa mungkin ya bisa ini kita tetap lipat ini tangan satu untuk lipat. Gimana Pak Udin? Sudah ada rasa makanannya terasa masuk ya? Ada rasa kenyang nggak? Udah mulai ada rasa ya, terisi ya lambungnya Pak ya? Oke, bisa juga dengan cara kita ditutup seperti ini. Ditutup, kemudian kita ambil begini ya. Misalnya kita mau masukkan 150 cc, berarti 3 kali. Oke, kita masukkan. Nah, selanjutnya setelah makanan cairnya diberikan, kita berikan obat. Kita berikan obat pada pasien. Misalnya dia obatnya dalam bentuk racikan, apa namanya, udah digerus, masuk ke sini obatnya setelah digeruskan, masukkan, kemudian kita aduk-aduk, kita sedot ya. Jika masih ada sisa, boleh kita kasih air lagi. Kemudian ini kan biasa kayak gini nih, ada udara nih, kita naikkan untuk meminimalisir masuknya udara ke lambung pasien ya. Jadi kita dorong pelan-pelan aja dorongnya. Nah, supaya celah udaranya diminimalkan ya, supaya pasiennya tidak kembung. Kemudian jangan lupa dilipat dulu, selalu dilipat. Sekarang Pak Udin minum obat ya Pak ya. Selanjutnya dibilas pakai air matang ya, air putih kita bilas. Kita ambil 20 cc. Nah, usahakan selalu setiap kali kita ngisap itu udaranya minimal. Kalau misalnya banyak udara berarti harus kita naikkan gini. Nah, ya. Kita bilas. Tujuan pembilasan ini supaya meminimalkan adanya sisa makanan pada selang ya. Karena kalau ada sisa makanan kan basi ya, nanti ada bakteri-bakteri di situ. Nah, sekarang kita bilas. Nah, sudah selesai.
Kita rapikan kembali mesinnya. Udah selesai ya Pak Udin makannya ya. Gimana Pak? Kenyang Pak? Udah kenyang ya Pak ya? Selanjutnya kita rapikan pasien. Saya panggil istri Bapak dulu ya. Ibu Lisa silakan masuk. Ibu saya jelaskan dulu ya Bu Lisa ya. Ini Pak Udin kan sudah saya berikan makan ya. Jadi selama pemberian makan Bapak tampak tenang, tidak ada mual juga. Tidak ada mual ya Pak ya. Oke. Jadi Bapak Pak Udin ini ya Bu Lisa ya tetap dalam posisi seperti ini, agak ditinggikan sedikit kepalanya ya. Jadi sekitar 15 derajat sampai kira-kira 20 menit. Nanti saya akan kembali lagi ke sini untuk memperbaiki posisi, untuk mengatur kembali posisi Pak Udin. Jadi Pak Udin biarkan dulu posisinya seperti ini ya Bu Lisa ya. Oke. Baiklah, saya akan kembali ke ruangan, akan melakukan tindakan pada pasien yang lainnya juga. Nanti jika Ibu ada keluhan, jika Pak Udin ada keluhan, silahkan menghubungi perawat dengan memencet bel atau mendatangi perawat ya. Saya permisi dulu, semoga Pak Udin akan sembuh. Istirahat ya Pak, nanti saya kembali lagi dalam waktu sekitar 20 menit. Permisi. Menit kemudian. Selamat siang Pak Udin. Gimana Pak? Ada keluhan nggak? Ada mual nggak Pak rasanya? Nggak ada ya? Nah baiklah, karena waktu posisi ini sudah sekitar 20 menit ya, posisi yang Bapak ditinggikan kepalanya. Selanjutnya saya akan mengatur kembali posisi Bapak ke posisi terlentang biasa ya Pak ya. Atau apakah Pak Udin masih mau posisinya seperti ini? Oh jadi diturunkan aja ya tempat tidurnya ya Pak ya. Baiklah, saya turunkan ya. Nah jadi posisi Bapak kembali baring datar ya Pak ya. Nah sudah enak seperti ini Pak. Nah baiklah, posisi Bapak sudah saya atur kembali. Ya Bu Lisa, nanti saya akan datang lagi sekitar pukul 13.30 untuk mengobservasi tanda-tanda vital Pak Udin yang meliputi suhu, nadi, tekanan darah, dan pernapasan ya. Jadi sekarang saya tinggal dulu Pak Udin. Istirahat dulu ya Pak ya, semoga lekas sembuh ya. Permisi, selamat siang.